Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka membahas aset sekolah SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah ke depannya. Tidak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke alam yang seperti sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah, yang kami hormati Ibu Pengurus Komite SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah, yang kami hormati Ibu selaku wali murid dari murid kita, murid kita Repa, yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu CGP angkatan 6 Bengkulu Tengah, dan teristimewa untuk anak murid kita selaku pengurus OSIS SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang harus kita bahas ke depan, yang terutama masalah bagaimana kemajuan SMK Negeri 2 ini Bengkulu Tengah. Tapi untuk memulai kegiatan ini, marilah sama-sama kita mendengarkan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah. Kepada Bapak kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di CGB angkatan 6 sudah memberikan waktunya untuk kegiatan hari ini. Saya persilahkan kepada CGB untuk menganalisis aset yang ada di sekolah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan membahas beberapa aset yang ada di SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah ini. Yang pertama nanti modal biotik, yaitu modal manusianya. Yang seterusnya nanti ada modal sosial, ada politik, ada agama dan budaya, lingkungan, finansial, dan fisik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, baiklah untuk yang pertama ini kita akan berikan waktu kepada Ibu Intan untuk menjelaskan dari modal manusia. Silakan. Wali murid serta komite dan ketua OSIS, di sini saya akan menyampaikan dari aset kita berdasarkan dari sumber daya manusia atau kita sebut juga modal manusia. Yang pertama itu ada dari kepala sekolah sendiri, yaitu sebagai pemimpin sekolah, pembelajaran yang ada di sekolah, dan serta kepala sekolah dapat menumbuhkan suasana yang positif. Yang keduanya itu ada dari guru-guru yang mengajar di sekolah kita itu sudah memenuhi kompetensi, dan guru-guru juga selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan guru-guru yang melaksanakan pembelajaran di dalam kelas sudah efisien, memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, yang ketiganya itu ada pengawas sekolah, yang mana di sini adalah tugasnya untuk memberikan masukan dan arahan ke sekolah kita di SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah. Ada lagi yang tidak yang sebagai sumber modal manusia yang sangat mendukung, yaitu komite dan orang tua, di mana komite ini membantu mengembangkan sekolah kita mulai dari sarana dan prasarana, dan mendukung selalu program-program yang ada di sekolah. Orang tua juga bekerja sama dengan sekolah untuk mendidik murid, dan orang tua juga kita buat sebagai guru tamu. Dan yang modal yang lagi untuk modal manusia ada murid dan staf, ya. Murid di sini adalah sebagai subjek utama di dalam pendidikan di sekolah, terutama di SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah. Dengan murid ini juga diharapkan boleh belajar dengan tekun mematuhi peraturan sekolah. Staf di sini adalah staf untuk administrasi. Stafnya bekerja sesuai dengan job desk dan membantu Kepsek untuk menjalankan kebijakan di sekolah. Jadi demikianlah modal manusia yang terdapat di sekolah kita SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan atas kesempatan yang telah diberikan saya untuk menyampaikan tentang modal atau aset kedua yang ada di sekolah kita, yaitu aset sosial. Dalam hal ini modal sosial itu setelah diadakan analisis di sekolah kita memiliki modal sosial, diantaranya wadah untuk menyalurkan apresiasi guru, yaitu PGRI, ada juga MGMP dan
MGMP serta MKKS yang bisa digunakan oleh guru dan juga kepala sekolah untuk berdiskusi, berbagi dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah yang lain. Ada juga modal media massa yang dapat kita manfaatkan dalam mempublikasikan profil dan prestasi yang ada di sekolah kita untuk membantu kita dalam menarik siswa pada waktu PPDB. Ada juga modal rekan tetangga kita, polsek dan koramil yang dapat kita jadikan narasumber dalam mendidik anak-anak didik kita. Selain itu ada juga perpustakaan daerah yang dapat kita gunakan sebagai aset untuk membantu kita menambah pengetahuan dari siswa kita. Lalu ada satu lagi modal sosial kita yaitu puskesmas. Di sini kita dapat bekerja sama dalam menjaga kesehatan kita, warga sekolah, dan juga dapat juga kita gunakan untuk menambah pengetahuan dari siswa kita di bidang kesehatan. Ini analisis yang telah saya dan beberapa rekan lakukan. Kiranya nanti ada masukan dari Bapak Ibu sekalian tentang modal sosial ini bisa kita tambahkan di sini. Mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari Bu Karmeli tentang modal sosial. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Bu Eni, Bu Sita dari segi modal politik. Kepada Ibu Eni kami persilakan. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Untuk aset, kali ini saya membahas masalah modal politik. Setelah dianalisis di lingkungan kita, di sekolah kita memiliki yang pertama Pemda, Provinsi, dan Kabupaten, yaitu pemberi kebijakan tentang pelaksanaan proses pendidikan sesuai dengan wewenangnya, memastikan penyaluran gaji dan tunjangan guru PNS. Yang kedua ada Dinas Pendidikan Provinsi, jadi pemberi kebijakan tentang pelaksanaan pendidikan TK Provinsi, penyelenggara lomba untuk menampung kemampuan dan kreativitas siswa, penyelenggara pelatihan guru. Yang ketiga ada Dinas Pendidikan Kabupaten, yaitu pemberi kebijakan tentang pelaksanaan pendidikan di tingkat kabupaten dan penyelenggara lomba untuk menampung kemampuan dan kreativitas siswa, dan juga penyelenggara pelatihan guru. Mungkin itu saja untuk di lingkungan sekolah kita untuk modal politik. Mungkin kalau nantinya pada diskusi ini ada penambahan yang belum kita ketahui, mungkin bisa ditambahkan nantinya. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan dari Pak Mardona tentang modal lingkungan dan alam. Kepada Pak Mardon kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan aset yang berkaitan dengan modal lingkungan atau alam di sekitar SMK Negeri 2 Tengah. Di sini saya dari hasil penelitian saya itu ada dua aspek. Yang pertama fisik dan kondisi. Jadi yang dari segi fisik itu di sekitar sekolah kita itu ada dam atau bendungan, kemudian ada wahana surya, ada sungai suci, ada kuburan Cina, ada kolam renang, peternakan ayam potong dan petelur, kebun sawit dan karet, pasar dan kebun desa. Nah, pemanfaatannya nanti di sini bisa sebagai tempat belajar, kemudian eksplorasi dan observasi alam lingkungan sekitar, dan juga sebagai tempat rekreasi. Kemudian juga dari segi kondisinya di sini lingkungan alam di sekitar sekolah kita ini tanahnya subur, cahaya matahari sepanjang tahun, udara bersih, bintang terlihat saat malam hari, dan sedikit ada pencemaran pada sungai. Kemudian pemanfaatannya dari segi kondisi ini itu dapat kita manfaatkan dalam pembelajaran muatan lokal khususnya untuk jurusan perikanan. Kemudian proses belajar mengajar menjadi nyaman dan menyenangkan. Kemudian contoh nyata kondisi lingkungan dan melatih sikap peduli terhadap lingkungan dan rasa syukur terhadap lingkungan yang ada. Demikianlah aset dari segi aset lingkungan yang saya analisis. Saya kembali ke posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menjelaskan masalah modal lingkungan atau alam. Baik, kita akan mendengarkan dari penjelasan Pak Nopi dari modal fisik. Pada Bapak Nopi kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Fauzi yang telah memberikan kami kesempatan. Jadi dari 7 modal yang ada di sekolah ini ada modal fisik yang sudah kami analisa. Ada beberapa modal fisik yang bisa kita angkat untuk meningkatkan kemajuan sekolah kita. Yang pertama mengenai bangunan sekolah. Jadi sekolah sudah memiliki bangunan yang cukup lengkap dari ruang kelas, kemudian laboratorium, bengkel, perpustakaan, lapangan olahraga ataupun lapangan upacara. Kemudian ada dapur sekolah, ada kantin, lahan parkir, kebun, kolam air tawar, dan kantor. Selain itu,
sekolah juga sudah dilengkapi sarana pembantu seperti infokus atau LCD proyektor, kemudian speaker, komputer, mesin-mesin yang dibutuhkan di bengkel, kemudian buku-buku, papan tulis, dan mobil operasional. Dari modal-modal fisik yang ada ini dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan daya dukung dalam terlaksananya proses belajar mengajar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari modal fisik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Novi yang telah menjelaskan panjang lebar tentang modal fisik. Baiklah, kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Mezi dari modal yang sangat penting sekali, yaitu modal finansial. Pada Bapak Mezi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Baiklah, saya menjelaskan dari 7 aset modal utama kita. Salah satunya adalah modal finansial. Modal finansial ini didapat dari dana BOS. Itu merupakan sumber utama dari pendanaan sekolah. Kemudian ada uang komite, di mana uang komite ini dari pembiayaan kegiatan dan pembangunan yang tidak didanai oleh dana pemerintah. Kemudian yang ketiga ini ada kantin, koperasi, kemudian unit produksi sekolah, di mana sumber dana lain untuk membantu operasional sekolah sebagai bentuk hasil kewirausahaan yang dilakukan sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu adalah DAK, dana alokasi khusus, di mana pembiayaannya pembangunan dari gedung-gedung sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri akan menjelaskan dari modal agama dan budaya. Di Indonesia ini ada 5 agama, yang mana salah satunya adalah agama Islam, di mana sekolah membuat sebuah program untuk berkaitan dengan sholat duhur, infak, dan melatih sikap toleransi antar agama, norma agama sebagai fondasi keimanan dan ketakwaan, memakai hijab di sekolah untuk bagi-bagi murid kita yang Islam. Seterusnya dari kesenian daerah, berarti kita mengenal banyak seni. Yang pertama itu adalah Sarapal Anam, seni tari, mencak, untuk mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas siswa. Seterusnya ada segi adat istiadat, yang mana ada istiadat budaya gotong royong untuk melatih semangat bekerja sama dan saling meringankan, contohnya melakukan kebersihan di sekolah dan lain-lain. Terus ada adat ketimuran yang sama-sama kita pahami, yaitu sebuah kebiasaan bertegur sapa. Tadi kita melakukan 5S dan sopan santun, salam dengan guru dan teman-teman. Mungkin itu dari segi modal agama. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan aset-aset yang ada di sekolah kita, baik itu modal biotik dan abiotik. Dan tadi sudah banyak kita mendengarkan sama-sama, mungkin kita untuk supaya lebih paham bagaimana keikutsertaan dari wali murid, mungkin kita akan mendengarkan penjelasan atau dukungan dari salah satu wali murid kita, yaitu Ibu Dwi. Kepada Ibu Dwi, kami minta tanggapannya, Bu, masalah aset kita di sekolah ke depan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku wali murid dari anak saya yang sekolah di sini. Kami dari pihak wali murid akan berusaha untuk mendukung apapun yang dilakukan oleh sekolah ini demi kebaikan dan kemajuan anak kami. Rasanya nggak banyak yang ingin saya sampaikan, itu saja. Semoga apa yang dilakukan menjadi kebaikan untuk kami, untuk guru, untuk semuanya. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sama-sama mendengarkan dukungan dari wali murid kita, Ibu Dewi selaku wali murid dari anak kita yang Repa. Mungkin kita akan mendengarkan penjelasan atau itu tanggapan dari pengurus komite kita, yang alhamdulillah pada waktu ini kita dihadiri oleh Ibu Bendahara dari komite. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya mewakili dari pengurus komite di SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah ini akan siap untuk memberi dukungan. Kami para anggota komite siap memberi dukungan apapun yang menjadi program dari sekolah SMK kita ini, dan akan siap mengkoordinasikan itu kepada Bapak Ibu wali murid semuanya. Itu saja yang dapat saya
ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita sudah mendengarkan semua penjelasan baik dari anggota CGP Angkatan 6 Bengkulu Tengah, terutama dari SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah, dan juga kita sudah mendengarkan penjelasan dari wali murid dan pengurus komite. Mungkin untuk closing terakhir kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah ternyata aset yang kita miliki, yang SMK 2 Bengkulu Tengah miliki ini sangat banyak ya. Ke depannya supaya kita maksimalkan untuk mendukung segala kegiatan, segala rencana yang kita buat selama ini. Cukup itu saja ya. Pengarahan dari kepala sekolah tadi untuk memotivasi kita semua. Maka kita sebelum kita nutup nanti kita minta berfoto dulu Pak nanti di depan papan merek. Kita akhiri acara kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. CGP SMKN 2 Bengkulu Tengah. Campohan.